Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Dinanda dengan NIM 0601232040, Perpustakaan Islam di masa dinasti Mamluk. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sejarah perpustakaan Islam di masa dinasti Mamluk. Sejarah perpustakaan Islam di masa dinasti Mamluk pada tahun 1250 sampai 1517 Masehi adalah periode penting dalam sejarah perpustakaan Islam. Selama masa ini, perpustakaan Islam berkembang pesat dan menjadi pusat pengetahuan dan pembelajaran. Dinasti Mamluk juga dikenal karena membangun perpustakaan yang besar dan mengumpulkan koleksi buku yang luas. Salah satu contohnya adalah perpustakaan Baghdad yang dikenal dengan nama Baitul Al-Hikmah. Perpustakaan ini merupakan institusi pendidikan yang mendorong perkembangan ilmu pengetahuan, penelitian, dan terjemahan teks-teks penting. Koleksi buku di perpustakaan Baghdad pada masa dinasti Mamluk mencapai 400 hingga 500 ribu jilid. Selain perpustakaan Baghdad, terdapat juga perpustakaan lain yang dibangun pada masa dinasti Mamluk di berbagai wilayah seperti Mesir, Suriah, dan Palestina. Perpustakaan ini menjadi pusat pembelajaran dan penelitian bagi para sarjana dan intelektual Islam pada masa itu. Selain membangun perpustakaan, dinasti Mamluk juga mendorong perkembangan ilmu pengetahuan dan kegiatan intelektual. Mereka memberikan dukungan finansial dan perlindungan kepada para sarjana, mengadakan diskusi dan debat ilmiah, serta mendorong terjemahan karya-karya penting dari bahasa asing ke dalam bahasa Arab. Namun, sayangnya beberapa perpustakaan besar pada masa dinasti Mamluk mengalami kerusakan dan kehilangan koleksi buku akibat perang dan bencana. Salah satu contohnya adalah kebakaran yang terjadi di perpustakaan Baghdad setelah kota Baghdad jatuh ke tangan pasukan Mongol pada tahun 1258 Masehi. Pada tahun 1258 Masehi, setelah kota Baghdad jatuh ke tangan pasukan Mongol, perpustakaan terbesar di dunia yaitu Perpustakaan Baghdad mengalami nasib yang sangat menyedihkan. Perpustakaan ini telah berdiri selama 600 tahun dan menjadi pusat keilmuan dan pengetahuan umat Islam. Setelah penaklukan Baghdad, pasukan Mongol dengan kejam menghancurkan perpustakaan ini. Mereka melemparkan koleksi buku-buku yang ada ke sungai Tigris, sehingga air sungai tersebut berubah menjadi hitam oleh tumpukan buku yang terbakar. Bahkan dikatakan bahwa kuda-kuda Mongol bisa melintasi sungai dengan jembatan timbunan berjilid-jilid buku yang mereka lemparkan. Perpustakaan Baghdad pada masa itu menjadi khazanah keilmuan dan mengumpulkan berbagai cabang ilmu pengetahuan seperti ilmu syariat, ilmu alam, dan ilmu tentang kemanusiaan. Banyak ilmu dan pengetahuan berharga yang hilang dalam kebakaran itu. Kejadian ini bukan hanya merugikan umat Islam, tetapi juga merugikan peradaban manusia secara keseluruhan. Kehancuran perpustakaan ini menjadi awal dari mundurnya peradaban dunia Islam. Meskipun demikian, dinasti Mamluk tetap memberikan kontribusi yang signifikan dalam sejarah perpustakaan Islam dengan membangun perpustakaan yang besar, mengumpulkan koleksi buku yang beragam, dan mendorong pengembangan ilmu pengetahuan pada masa itu. Di perpustakaan pada masa dinasti Mamluk, terdapat berbagai jenis bahan pustaka yang disimpan. Beberapa di antaranya adalah 1. Koleksi buku. Perpustakaan pada masa dinasti Mamluk memiliki koleksi buku yang luas. Buku-buku ini mencakup berbagai bidang ilmu pengetahuan seperti agama, filsafat, sejarah, sastra, matematika, astronomi, kedokteran, dan lain-lain. Buku-buku ini menjadi sumber referensi bagi para sarjana dan intelektual Islam pada masa itu. 2. Manuskrip. Selain buku cetak, perpustakaan juga menyimpan manuskrip, yaitu salinan tulisan tangan dari karya-karya penting. Manuskrip ini berisi teks agama, sastra, dan ilmu pengetahuan dari berbagai periode sejarah. Manuskrip menjadi sumber utama untuk mempelajari teks klasik dan warisan intelektual Islam. 3. Naskah. Naskah adalah karya tulis yang ditulis atau diilustrasikan secara manual. Perpustakaan pada masa dinasti Mamluk menyimpan naskah-naskah penting yang berisi teks agama, sastra, dan ilmu pengetahuan. Naskah-naskah ini memiliki nilai historis dan kultural yang tinggi. 4. Terjemahan. Perpustakaan pada masa dinasti Mamluk juga menyimpan karya-karya terjemahan dari bahasa asing ke dalam bahasa Arab. Terjemahan ini memungkinkan akses terhadap pengetahuan dari berbagai budaya dan tradisi, seperti memfasilitasi pertukaran pengetahuan antara para sarjana. Dengan koleksi buku, manuskrip, naskah, dan terjemahan ini, perpustakaan pada masa dinasti Mamluk menjadi tempat yang kaya akan pengetahuan dan sumber inspirasi bagi para sarjana dan intelektual Islam. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih.